Sebelum ibadah kita mulai, sebaiknya anak-anak mandi terlebih dahulu, berpakaian yang rapi, dan siapkan Alkitab kalian. Dan jangan lupa matikan televisi, radio, atau gadget lain yang tidak diperlukan karena kita mau belajar menghormati hadirat Tuhan. Mari kita mulai ibadah minggu kita kali ini. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi bersama dengan Kak Reza yang akan melayani kalian semua dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Ada sukacita? Kakak berharap kalian semuanya baik-baik saja, selalu bersukacita dimanapun kita berada, dan apapun keadaan kita tetap selalu bersukacita. Baik, mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari semuanya adik-adik ambil sikap yang baik. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita menyanyi pujian Betapa Dalamnya Kasih-Mu Yesus. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kita ulang lagi ya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kita ulang pujian lagi ya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa besar kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Baik, mari kita berdoa. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini boleh kembali beribadah. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami memohon rahmat daripada-Mu ya Tuhan Yesus, memberkati ibadah kami biar dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan pujian firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat pujian kita surat Kristus. Aku rindu memiliki kasih. Aku rindu memiliki
Aku rindu memiliki kasih seperti kasih-Mu, Yesus. Rela berkorban di kayu salib, menanggung celaku, dengan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mengutamakan orang lain. Kita surat Kristus yang terbuka di dunia, pancarkanlah kasih itu. Kita surat Kristus, kita surat Kristus yang terbuka di dunia, pancarkanlah kasih itu. Kita ulang pujian ini dengan sikap berdoa. Aku rindu memiliki kasih seperti kasih-Mu, Yesus. Rela berkorban di kayu salib, menanggung celaku, dengan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mengutamakan orang lain. Kita surat Kristus, kita surat Kristus yang terbuka di dunia, pancarkanlah kasih itu. Kita surat Kristus, kita surat Kristus yang terbuka di dunia, pancarkanlah kasih itu. Sekali lagi, kita surat Kristus, kita surat Kristus yang terbuka di dunia, pancarkanlah kasih itu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani,
tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, baik adik-adik, sepanjang kitab Kisah Para Rasul kita membaca bagaimana Roh Kudus yang adalah Tuhan sendiri bekerja dalam diri orang-orang percaya untuk menyaksikan kabar sukacita keselamatan dalam Yesus Kristus. Juga Roh Kudus itu memampukan orang-orang percaya melakukan mujizat-mujizat. Nah, adik-adik, demikian juga apa yang kita baca hari ini adalah bagaimana Roh Kudus yang menuntun dan mengutus Barnabas dan Saulus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang Siprus, suatu tempat yang lebih jauh dari tempat biasa murid-murid memberitakan firman Tuhan. Bacaan ini yang kita baca tadi dimulai dengan cerita Barnabas dan Saulus yang baru kembali dari Yerusalem ke Antioquia, yaitu kota di mana selama ini mereka tinggal dan mengajar selama 1 tahun. Di Antioquia ini, di mana pertama kalinya orang percaya disebut Kristen, ya. Minggu lalu karena sudah katakan, di Antioquia adalah pertama-tama jemaat Tuhan disebut Kristen, ya. Nah, dalam suatu kesempatan di mana mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Adik-adik bisa lihat di ayat yang kedua, Roh Kudus menyampaikan suatu atau tugas khusus untuk Barnabas dan Saulus, ya. Mereka disuruh ke Siprus untuk menyampaikan kabar baik di sana. Nah, demikianlah setelah mendengar perintah itu, mereka segera berangkat. Di kota Salamis yang merupakan kota pelabuhan yang besar, kedua rasul mulai memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, ya. Mungkin karena dalam tempat inilah mereka mula-mula bisa diterima, ya. Adik-adik bisa lihat di ayat 4 dan yang kelima, ya. Setelah itu mereka pun menyusuri pulau itu sampai ke Pafos, merupakan ibu kota provinsi tempat di mana Gubernur Sergius Paulus tinggal. Nah, target pelayanan Barnabas dan Saulus adalah Gubernur Sergius Paulus itu sendiri. Mengapa? Kenapa harus Gubernur Sergius Paulus? Karena dengan merangkul seorang gubernur akan lebih mudah bagi mereka bisa diterima di tempat itu. Namun hal itu bukanlah hal yang sangat mudah bagi mereka. Walaupun gubernur itu seorang yang mungkin terbuka untuk menerima berbagai pengajaran, namun ia sendiri tentunya adalah seorang penganut kepercayaan tertentu. Nah, di samping itu adik-adik, ada juga para pengajar agama kepercayaan yang akan terganggu jika ada pengajaran yang baru yang diterima oleh gubernur mereka. Nah, tetapi karena Roh Kudus telah terlebih dahulu bekerja untuk membuat sang gubernur menerima Barnabas dan Saulus, karena itu ia pun memanggil kedua rasul itu, ya. Gubernur itu memanggil kedua rasul itu untuk memberitakan firman Tuhan kepada gubernur itu, ya. Dan karena hal itu
Ada yang sangat terganggu ya pastinya. Ada yang terganggu. Siapa yang terganggu? Adik-adik bisa lihat. Ya, dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ya, seorang penyihir dan nabi palsu, Bar Yesus yang juga disebut Elimas, merasa terganggu akan kehadiran kedua orang itu sehingga ia berusaha untuk menghalangi Barnabas dan Saulus si penyihir itu ya. Pastilah seorang penyembah setan karena ia seorang Yahudi yang menyembah Tuhan. Tentunya ia sangat anti dengan berbagai ilmu sihir karena demikianlah ajaran yang benar berdasarkan firman Tuhan. Iblis menggunakan si penyihir untuk menghalangi firman Tuhan sampai ke telinga sang gubernur. Nah, adik-adik, karena hal itu Roh Kudus bekerja melalui Saulus untuk menghancurkan halangan yang dilakukan oleh iblis tersebut. Ya, kita semua percaya ya atas kuasa dan penyertaan Roh Kudus, firman Tuhan dapat sampai ke telinga gubernur Sergius. Dan dengan demikian ia menjadi percaya dan memberikan kesempatan bagi Barnabas dan Saulus dalam pemberitaan firman Tuhan di Pulau Siprus. Nah, di sini ada beberapa hal menarik ya adik-adik yang bisa kita pelajari ya, bagaimana adik-adik memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita semua ya. Dalam bacaan ini digambarkan bagaimana orang-orang percaya yang beribadah maupun yang berpuasa kemudian mampu mendengar dan memahami maksud Tuhan yang disampaikan kepada mereka ya. Kalau kita tekun, kita rajin beribadah, membuat orang-orang di sekitar kita akan mampu memahami maksud Tuhan di dalam kehidupannya mereka ya. Demikian juga kita mampu untuk memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita adik-adik, Roh Kudus memampukan kita untuk kita betul-betul beribadah dan merenungkan firman Tuhan itu. Nah, bagaimana dengan adik-adik terhadap kehidupan atau tingkah laku kita di dalam beribadah ya? Kita harus serius, kita harus benar-benar di dalam ibadah bersama-sama dengan Tuhan supaya kita dapat mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita semua. Nah, selanjutnya tentang Roh Kudus adik-adik ya, dalam pemberitaan firman Tuhan kepada Gubernur Sergius, yaitu penyertaan Roh Kudus membuat setiap usaha iblis untuk menghalangi firman Tuhan itu terpatahkan ya. Segala rencana iblis ya untuk menghalangi firman Tuhan itu telah dipatahkan atas penyertaan Roh Kudus ya. Kita juga akan dimampukan, kita harus percaya bahwa kita akan dimampukan untuk melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita ya. Walaupun begitu banyak tantangan yang akan menghalangi kita untuk membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita ya, bukan sebaliknya dengan semata-mata atas kemampuan kita sendiri, tetapi karena kemampuan Roh Kudus ya. Jadi saya tegaskan kepada kita semua, kepada adik-adik untuk selalu setia beribadah kepada Tuhan sehingga kita dimampukan untuk memahami maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita semuanya, dalam kehidupan adik-adik. Dan kita harus membiarkan Tuhan bekerja di dalam setiap rencana kita ya, dengan selalu berdoa meminta tuntunan Roh Kudus ya. Apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu kita meminta tuntunan Roh Kudus. Nah, demikian firman Tuhan
kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh belajar mengenai satu pribadi. Roh Kudus, kami yakin percaya kuasa yang ada di dalam diri kami, kuasa-Mu sendiri lebih besar terhadap hal-hal di dunia ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus memampukan kami, selalu memampukan kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pada hari ini kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, di dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa melindungi, menyertai, memberkati mereka. Kami berdoa jika ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Dalam pergumulan berat, Tuhan tolong membukakan jalan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami butuh tuntunan daripada Tuhan untuk selalu menyertai dimanapun kami berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.